pelajaran yang diberikan kepada kalian. Dia dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan kita berdoa dulu. Semua siap, berdoa mulai. Apa sih ilmu ekonomi itu? Siapa yang tahu? Saya Bu. Iya, boleh. Ilmu yang mempelajari semua kegiatan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dengan memanfaatkan sumber daya tertentu berupa barang atau jasa. Iya, benar. Ilmu yang mempelajari tentang apa? Ayo tentang apa? Ilmu yang mempelajari tentang apa ilmu ekonomi? Iya, tentang kebutuhan ya, kebutuhan manusia tadi. Nah, itu ya kita mempelajari tentang ilmu ekonomi tadi. Yuk, kita sekarang melanjutkan yang berikutnya yaitu tentang kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia, ya. Sebelum itu memulainya, ya. Siapa yang tahu sih apa itu kebutuhan? Kamu punya kebutuhan nggak sih, Nak? Iya, sama nggak kebutuhan kalian sama sebelahnya? Sama nggak? Iya, setiap manusia itu mempunyai kebutuhan. Dan kebutuhannya itu tentang berbeda-beda, nggak akan sama dengan satu dan lainnya. Gitu. Mungkin si siapa? Intan kebutuhannya hari ini apa saja kebutuhan Intan hari ini tadi? Makan, minum, jajan. Tadi berapa tadi ini apa satunya tadi uang jajannya kalian. Nah di sini ibu akan sebutkan ada beberapa macam kebutuhan manusia. Ya. Yang pertama adalah kebutuhan primer. Apa itu kebutuhan primer? Iya, boleh. Siapa? Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang Contohnya barang pribadi dan barang publik sudah. Terus berdasarkan cara pengajian atau proses pengolahan. Jadi barang itu kita ada pengajiannya, pengolahannya dari barang mentah ke barang sebelum itu tengah jadi dan barang jadi. Contohnya apa sih? Yang barang belum jadi. Barang setengah jadi. Yang gimana? Kali. Ayah. Yang belum jadi itu Ayah. sayur. Kok sayur? Ayah. Belum jadi, Bu. Belum bisa makan. Kainnya, Bu. Oh ya, masih berbentuk kain karena belum menjadi baju. Dikatakan dengan barang setengah jadi. Terus yang kedua adalah barang jadi atau siap pakai. Baju. Iya, Pakaian kendaraan Satu. Apa? pakaian kendaraan Iya, pakaian kendaraan laptop kan sudah jadi, tinggal kita menggunakan. Itu adalah berdasarkan cara pengajian dan proses pengolahannya tadi. Jadi ada yang pertama barang mentah atau bahan mentah. Itu barang mentah tadi mentah, tapi salah setengah jadi benar kain. Yang mentah itu kain itu banyak dari apa? Wool biasanya ya. Dari apa lagi tuh kayak. Nah, sekarang orang jadi barang mentah itu belum jadi kain, itu sudah jadi menjadi pakaian atau baju. Itu cara berdasarkan pengolahan proses pengolahan barang tersebut. Oke, sudah selesai. Terima kasih. Nah, sekarang ibu akan melihat apa ya hasil kalian selama ibu menjelaskan tadi kira-kira masuk juga ya di otak kalian. Nah, kita akan bekerja sama atau berdiskusi dengan temannya itu ya. Ya, nanti penilaiannya loh nak, kerjasamanya, siapa yang aktif, siapa yang nggak aktif nanti akan dinilai, nanti akan dikasih
siap dia yang aktif. Oke? Buat 6 kelompok untuk diskusi. Kita mulai. Ayo buat kelompok. Semua yang satunya tidur. Ya, jadi kamu jangan ada nilai. Terus di sini kamu yang pertama itu peserta didik dapat menjelaskan pengertian kebutuhan manusia dengan tepat. Nah, yang disebutkan tuh kebutuhan manusia. Terus yang kedua peserta didik dapat menganalisis jenis-jenis kebutuhan manusia dengan tepat. Jenis-jenis manusia. Yang ketiga adalah kamu memecahkan masalah mengenai kebutuhan manusia dengan benar. Kamu buat permasalahan, kamu pecahkan permasalahan tersebut. Yang berikutnya itu ada cerita pendek itu, ya. Ada cerita pendek. Kamu sih yang pertama itu yang halaman pertama kan itu ada beberapa ya, sudah disebutkan ya. Cerita pendek di situ kamu amati wawacannya yang berikut. Andi adalah seorang anak yang sangat aktif, ya. Hari dia berangkat ke sekolah untuk menuntut ilmu. Sebelum berangkat, ia sarapan, tidak lupa membawa bekal makanan, minuman, dan kaos olahraga. Ia juga menyiapkan perlengkapan belajarnya seperti pensil, buku tulis, dan lain-lain. Sesampainya di sekolahan, Andi melaksanakan kebiasaan sholat duha, tadarus Al-Quran, membaca buku, berolahraga, membersihkan lingkungan kelas bersama teman. Nah, perhatikan. Walaupun Andi termasuk anak yang terakhir dalam keluarga sederhana, Andi menyisihkan uang jajannya untuk menabung sebagai bekal hidup di masa yang akan datang. Sekarang pertanyaannya di sini, wawancara di bawah yang di atas coba kalian analisis ya. Yang pertama, adakah kegiatan Andi dalam memenuhi kebutuhan? Ya enggak? Kalau ada kamu jawab, kalau enggak ya kamu jawab. Terus yang kedua, sebutkan jenis kebutuhan beserta kegiatan yang dilakukan Andi dalam memenuhi kebutuhannya. Yang ketiga, adakah hasil positif yang dapat kalian teladani dari kisah Andi? Apa positifnya tadi? Terus tulis kesimpulan hasil diskusi kalian.
Ya. Jadi kesimpulannya adalah apa kesimpulannya tadi? dapat menyisihkan uang Iya, dapat menyisihkan uang untuk ditabung untuk keperluan masa yang akan datang. Yuk kita coba untuk kelompok 3. Ada pertanyaan nggak? Kira-kira dari kelompok 3 yang lainnya? Mungkin ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Sudah? Sudah, Bu. Ya, oke, silakan duduk. Yang lain, terakhir. Ya, boleh. Yuk. Nah, ini yang waktu. Kita ambil yang terakhir ya. Yang lainnya menerima, mendengarkan. Terus, kalau ada pertanyaan boleh nanti ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membacakan post-it analisis kami. Anggota kelompok Barisan Madani Narasati Sektornya Rio dan Iba. Nah, Adi adalah seorang anak yang sangat aktif setiap hari. Dia berangkat ke sekolah. Untuk menuntut ilmu sebelum berangkat sekolah, dia sarapan. Tidak lupa membawa bekal makanan, minuman, dan kaos olahraga. Ia juga menyiapkan perlengkapan belajarnya seperti pensil, buku, tulis, dan lain-lain. Sesampainya di sekolah, Adi melaksanakan kebiasaan sholat duha, tadarus Al-Quran, membaca buku, olahraga, membersihkan lingkungan kelas bersama teman. Walaupun Adi termasuk anak yang terlahir dari keluarga sederhana, Adi menyisihkan uang jajannya untuk menabung sebagai bekal untuk di masa yang akan datang. terus apa? Yang ada ambil dari kesimpulan tadi nak? Ya, ya ada. Terus, Tiap hari dia berangkat ke sekolah untuk menuntut ilmu. Sebelum berangkat sekolah, dia sarapan di rumah Adakah hal positif yang dapat kalian pelajari dari kisah ini? Coba jelaskan. Sampainya di sekolah, melaksanakan kebiasaan sholat duha, tadarus Al-Quran, membaca buku, berolahraga, membersihkan lingkungan kelas bersama teman. Tuliskan kesimpulan hasil diskusi kalian. ketuanya aja yang betul. Kesimpulannya, kita harus selalu bersyukur atas nikmat Allah, dan kita juga tidak boleh serakah dalam hal apapun, tanpa ibadah. Tidak boleh sombong, selalu merendah. Itu kesimpulan dari kelompok 5. Jadi kesimpulannya mengatakan bahwa dari wacana tadi kita sebagai manusia tidak boleh sombong, terus selalu bersyukur, terus dia banyak ibadah. Itu kesimpulan dari. Ada pertanyaan nggak dari kalian untuk kelompok 5? Ada nggak? Jangan dulu. Ayo tanya, ayo tanya. Nggak ada. Nggak diem. Benar, nggak ada, nggak bisa apa nggak ada memang udah mesti. Oke, kita kasih terus untuk para itu
Ya. Ini kayak pada nggak semangat semua sih. Capek mau ambil kesimpulan. Kesimpulan dari kegiatan tentang kebutuhan manusia tadi ya. Nah, sebelum Ibu untuk mengakhiri, Ibu akan ada kayak apa ya, tanya jawab. Tapi sebelum tanya jawab kita ada permainan. Yuk, kita ada permainan. Kita menyanyikan lagu Galanku ada 5 don. Nanti dari suruh jawab. Akan dikasih pertanyaan. Galanku ada, nanti sampai keliling nih. Sampai yang kena domnya itu harus menjawab pertanyaan. Ya, siapa bisa menjawab namanya? Nadia, Sayena, jawab mari. Galanku ada 5. Sebutkan macam-macam kebutuhan menurut intensitasnya. Ayo. Ya, terus. Yang tahu. Ya, terus. Ya, apa lagi? Ada berapa? Ada berapa? Itu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, kebutuhan tersier. Nabila koyo Iya, ya, anak apa saja contohnya. Pelin.
berbeda-beda, ya, tidak sama dengan kebutuhan individu lainnya, dengan kelompok lainnya. Dan di situ tadi sudah kita bahas tentang beberapa macam-macam kebutuhan, ya, menurut intensitasnya, menurut apa lagi? Berapa lagi intensitas? Menurut apa? Ayo. Nah, menurut apa? Kawan tuh ini? Susi. Berapa lagi? Ya, waktu berapa lagi? Berapa lagi? Apa? Menurut apa? Kebutuhan? Apa? Pimpin nggak boleh. Nggak boleh. Hah? Menurut apa? Apa? Kebutuhan manusia, ya, pada dasarnya manusia mempunyai kebutuhan sehat. Dan ada beberapa macam-macam kebutuhan manusia. Yang pertama adalah kebutuhan manusia menurut intensitasnya tadi, ya, yaitu adalah primer, dan tersier. Nah, sifatnya, subjeknya, apa lagi? Apa? Iya, terus lagi. Nah, itu tadi macam-macam yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, itu tadi yang dinamakan dengan kebutuhan manusia. Ada pertanyaan? Sudah paham? Paham benar? Oke. Kalau paham, untuk mengakhiri kita hari ini, pelajaran hari ini gimana? Menyenangkan tidak hari ini? Benar. Terima kasih kalau menyenangkan. Semoga kalian semangat terus ya nak ya. Ketemu lagi kita di minggu depan. Kita akan membahas tentang kelangkaan sumber daya. Sumber daya, ya. Minggu depan kita akan membahas tentang kelangkaan sumber daya. Pelajari ya nak ya di rumah. Ya. Nanti kamu pelajari terus. Kita akan gali terus. Nanti kamu sampaikan boleh. Nanti kami tanyakan sama ibu boleh nanti untuk minggu depannya. Itu akhiri untuk hari ini. Untuk hari ini, Ibu Aini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.